Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Ibu harap kita semua di sini yang tengah belajar di sini diberikan kesehatan. Oke, baiklah. Sebelum ibu memulai pelajaran, alangkah baiknya kita memulai pelajaran dengan berdoa terlebih dahulu. Baiklah, sebelum ibu memulai pelajaran, apakah ada teman-teman kalian yang tidak hadir pada pagi hari ini? Tidak ada? Alhamdulillah ya, ibu akan menjelaskan tentang materi pertemuan kemarin. Pertemuan kemarin kita membahas tentang apa? Tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Nah, kemudian ibu akan membahas tentang masalah utama kebutuhan dan kebutuhan. Sebelum ibu melanjutkan materi, sebelum ibu membahas tentang materi, ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tujuan pembelajaran tentang kebutuhan ekonomi adalah siswa mampu membedakan apa itu kebutuhan dan apa itu keinginan, serta menganalisis berbagai macam kebutuhan. Oke, baiklah. Sebelumnya siswa anak-anak ibu di sini, apakah ada yang tahu pengertian kebutuhan? Ya, silahkan. Oke, benar sekali ya jawabannya bahwa kebutuhan adalah sesuatu yang harus kita penuhi. Kita tidak bisa jika kita tidak memenuhi kebutuhan itu. Macam-macam kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan itu ada 3, dibedakan menjadi 3 menurut intensitasnya. Nah, yang pertama itu ada primer, sekunder, dan tersier. Nah, kebutuhan primer ini sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Contohnya itu ada kebutuhan primer itu ada pangan, papan, dan sandang. Nah, pangan itu yang kita biasanya makan, itu kebutuhan pokok kita sehari-hari seperti beras, lauk pauk dan sebagainya. Sedangkan sandang itu apa yang kita pakai, seperti baju yang kita pakai hari ini, itu termasuk kebutuhan primer, yaitu sandang. Yang terakhir ada papan. Nah, papan itu termasuk rumah yang kita huni, tempat tinggal kita, itu kebutuhan primer. Selanjutnya itu ada kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder itu kebutuhan yang kita penuhi setelah kita memenuhi kebutuhan tersier, seperti perlengkapan rumah tangga kita. Berarti kebutuhan sekunder itu pelengkap kebutuhan. Nah, bukan yang sangat-sangat wajib ya, seperti TV. Kalau kita di rumah ada TV, itu termasuk kebutuhan sekunder. Misalkan kita sebagai mahasiswa ataupun sebagai siswa kita membutuhkan laptop untuk belajar, ini termasuk kebutuhan sekunder. Nah, baiklah. Yang ketiga yaitu kebutuhan tersier. Nah, kebutuhan tersier ini termasuk kebutuhan barang-barang mewah. Nah, itu biasanya mereka yang mempunyai kebutuhan tersier ini adalah yang ekonominya menengah ke atas, seperti mobil, pesawat, itu kebutuhan mewah tersier ya anak-anak ya. Nah, ibu akan memberi contoh macam-macam kebutuhan tadi ya menurut intensitasnya. Sekarang ibu punya sepotong roti, ibu punya laptop, dan ibu punya cincin. Ini cincin emas ya. Nah, siapa yang bisa mengkelompokkan barang-barang ibu termasuk dalam kebutuhan yang mana? Ya, silahkan simak. Ya, jadi betul sekali ya, jadi roti ini termasuk kebutuhan primer. Laptop ini termasuk kebutuhan sekunder karena ini termasuk kebutuhan ibu untuk mengajar. Tapi ibu bisa juga tidak memakai laptop ini. Nah, sedangkan cincin ini termasuk kebutuhan tersier, yaitu ibu memiliki kelebihan uang tabungan untuk membeli cincin sebagai investasi. Yang kedua, mengidentifikasikan kebutuhan menurut sifatnya, yaitu ada 2. Yang pertama kebutuhan rohani dan kebutuhan jasmani. Nah, kebutuhan rohani ini yang ada dalam jiwa kita, misalnya hobi kita, kesenangan kita. Semuanya punya hobi, semuanya punya kesenangan. Ya, kita mempunyai hobi masing-masing. Ada yang menulis, menggambar, mendengarkan musik. Sedangkan kebutuhan jasmani itu yang tampak di diri kita, seperti olahraga biar badan kita sehat. Untuk menunjang kehidupan kita, olahraga itu penting ya. Oke, fisik kita
penampilan diri kita juga termasuk dalam kebutuhan jasmani kita. Nah, yang ketiga ada kebutuhan menurut waktu. Kebutuhan menurut waktu itu ada kebutuhan sekarang yang harus kita penuhi dan kebutuhan yang akan datang. Nah, kebutuhan sekarang tuh memang benar-benar harus kita penuhi sekarang. Misal sekarang kita lagi habis makan, haus, kita butuh minum. Kita lagi sakit, kita perlu berobat ataupun kita membeli obat, itu termasuk kebutuhan sekarang. Sedangkan kebutuhan yang akan datang, kita menabung untuk investasi kita di masa depan, kita menabung untuk pendidikan kita. Selanjutnya mengidentifikasi kebutuhan menurut subjeknya, yaitu ada kebutuhan individu ataupun perorangan ataupun diri kita sendiri, dan kebutuhan secara mengelompok. Nah, kebutuhan individu itu sesuatu yang kita miliki sendiri, sesuatu yang orang untuk diri sendiri ataupun ya untuk perorangan. Misalkan kayak kita HP itu kita punya sendiri, kayak pakaian kita milik kita sendiri. Sedangkan kebutuhan yang untuk kelompok itu seperti jalan raya yang bisa diakses oleh semua orang. Jadi di sini paham kebutuhan sendiri dan kebutuhan perorangan ya. Ini laptop yang ibu punya ini termasuk kebutuhan apa coba? Ya, jadi laptop yang ibu punya ini termasuk kebutuhan ibu pribadi, karena ini laptop ibu pribadi ya, ibu untuk mengajar kalian. Nah, sedangkan PC-PC yang ada di perpustakaan itu yang bisa diakses siswa itu termasuk kebutuhan kelompok, karena banyak orang yang bisa menggunakan itu, ataupun jalan raya ataupun kelas kita ini kebutuhan kelompok. Jadi yang menggunakan itu secara berkelompok ataupun orang banyak. Dan yang terakhir, macam-macam kebutuhan menurut wujudnya. Ada kebutuhan material dan kebutuhan jasa. Nah, kebutuhan material ini seperti yang terlihat, seperti meja, kursi yang kalian pakai, itu termasuk kebutuhan materi ataupun bersifatnya barang yang terlihat gitu. Sedangkan kebutuhan jasa, dia itu tidak berbentuk benda, tapi dapat dirasakan manfaatnya, seperti jasa dokter, guru itu termasuk kebutuhan. Jadi jika kalian ingin cerdas, kalian belajar. Nah, belajarnya kemana? Bisa ke guru, bisa ke dosen. Nah, guru, dokter itu juga termasuk kebutuhan. Kalian sakit, kalian membutuhkan dokter. Kalian mau belajar, kalian membutuhkan guru. Nah, itu termasuk kebutuhan yang bersifat jasa. Jadi bukan benda. Jadi yang dibutuhkan dari kebutuhan itu yaitu jasa mereka. Nah, jadi kita telah belajar macam-macam kebutuhan. Yang tadi yang pertama ada kebutuhan dibedakan menurut intensitasnya. Yang kedua menurut sifatnya. Yang ketiga menurut waktu. Keempat menurut subjek. Dan yang terakhir menurut wujudnya. Kan udah mengelompokkan berbagai macam kebutuhan. Ada yang ditanyakan ataupun belum mengerti ya, ataupun bisa membedakan tentang macam-macam kebutuhan. Oke, ada yang belum jelas? Silahkan ditanyakan sebelum ibu mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini. Iya, apa tadi? Kebutuhan menurut subjeknya. Iya, kebutuhan menurut subjeknya. Tadi ada yang masih ingat? Iya, silahkan. Iya, jadi kebutuhan menurut subjeknya itu ada dua. Kebutuhan per individu ataupun perorangan dan kebutuhan per kelompok. Jadi kebutuhan individu menurut perorangan ini sesuatu yang ada di diri kita. Kita punya HP itu termasuk kebutuhan individu karena HP kita sendiri. Nah, pakaian kita ini termasuk kebutuhan individu. Nah, sedangkan kebutuhan kelompok itu seperti ruangan ini yang kita tempati bersama ini termasuk kebutuhan kelompok, karena kita satu kelompok, satu kelas yang menempati ruangan ini. Sudah bisa dimengerti? Ya, tidak terasa waktu belajar kita akan menemui batas akhir. Nah, sebelum ibu mengakhiri pelajaran hari ini, ibu mau minta kesimpulan dari kalian tentang pelajaran yang telah kita pelajari pada pagi hari ini, yang bisa menyimpulkan akan ibu kasih bonus. Ya, silahkan Siva.
Betul sekali ya, jadi kebutuhan tadi terbagi menjadi 5 macam kebutuhan menurut yang sudah Ibu sebutkan tadi. Semoga kita bisa mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan kita termasuk kebutuhan yang mana gitu, dan kita tidak ceroboh untuk membeli mana yang kebutuhan dan mana yang keinginan. Baiklah, karena pangan termasuk kebutuhan kita, kebutuhan pokok kita, maka Ibu akan kasih hadiah ya. Wah, semoga kita tetap diberikan kesehatan untuk mengikuti pelajaran di minggu depan. Sebelum Ibu undur diri, jika ada salah kata Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.